Halo teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba bahas ya, masih mengenai query. Jadi kalau yang sebelumnya kita udah membahas beberapa pilihan di dalam pembuatan query secara wizard. Sekarang kita akan coba membuat query melalui cara desain. Oke, saya perlihatkan dulu. Nah, lihat di sini di menu create ini ya. Jadi pada video saya sebelumnya kita bahas mengenai query wizard, yaitu mulai dari simple query wizard, cross type query wizard, find duplicate, dan find unmatched. Termasuk salah satunya di dalam video yang khusus mengenai cross type query wizard. Di situ saya sempat 2 kali membuat query secara manual juga. Ya, maksudnya cross type yang kita buat dengan cara desain. Tapi saya tidak bicara panjang lebar mengenai desain, hanya khusus untuk pembuatan cross type query aja. Kali ini kita akan coba pembuatan ya, kita akan coba membuat sebuah tampilan informasi melalui query design dengan lebih lengkap. Oke teman-teman, oke langsung aja. Oke, untuk kasus pertama kita akan coba membuat tampilan. Kita coba menampilkan data kasir. Saya akan membuat tampilan data kasir, gitu ya. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau Anda mengikuti video-video saya sebelumnya sejak awal di akses ini, bahwa di TB kasir ini berfungsi untuk ini TB kasir ya, tabel kasir, menyimpan data seluruh kasir. Di situ ada jenis kelamin, tetapi jenis kelaminnya itu berupa angka, gitu ya, berupa angka. Nah, saya akan coba di kasus pertama ini kita akan coba membuat sebuah tampilan data kasir, tapi jenis kelaminnya nanti ya otomatis sesuai dengan berupa tulisan laki-laki perempuan. Jadi bagaimanakah caranya kalau menggunakan query design? Sampai nanti saya jelaskan beberapa hal yang ada di dalam query design. Oke, langsung aja. Kasus pertama, saya akan membuat tampilan data kasir ya. Jadi menampilkan informasi seluruh data kasir. Query design, saya klik. Nah, pertama kali pasti ketika Anda memilih query design, Anda akan dihadapkan dengan tampilan ini. Artinya adalah Anda harus memilih sumber data. Jadi dalam setiap query itu ada sumber datanya. Anda harus memilih manakah yang Anda jadikan sumber data dalam pembuatan query tersebut. Jadi sumber data itu bisa diambil dari tabel, juga bisa diambil dari query. Nah, untuk kali ini di kasus pertama ini saya akan membuat tampilan data kasir, maka sumber datanya saya ambil dari TB kasir. Kebetulan cuma satu tabel aja. Langsung saya add, dia masuk di belakang sini, lalu saya close. Oke, teman-teman. Di sebelah kanan sini ada yang namanya property sheet ya, ada yang namanya property sheet. Ini kadang langsung muncul, kadang juga belum muncul. It's okay, tidak ada masalah. Intinya perlu atau tidaknya Anda dengan property sheet itu ada di sini. Nah, ini ya, terserah. Kalau perlu ya Anda tampilkan, kalau membutuhkan, kalau enggak maka tinggal ditutup aja. Ya biarkan tertutup aja ya. Untuk saat ini saya masih belum memerlukan property sheet. Jadi biar tidak mengganggu saya tutup aja. Oke. Berikutnya adalah di sini adalah bentuk tampilan desain daripada query. Ini bisa Anda naikkan, ini ada pembatasnya ya. Misalkan Anda merasa areanya kurang, maka bisa Anda naikkan seperti ini, terserah, bebas ya. Di sini nggak boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau biasanya, kalau di sini di dalam pembuatan query ini Anda membutuhkan tabel yang sangat banyak sekali, maka ini Anda butuh area yang besar di atas sini untuk menyusun tabel-tabel tersebut. Ya paling enggak supaya kita mudah membaca tabel-tabel itu gitu ya. Coba saya naikkan aja. Nah, saya ingin menampilkan informasi data kasir yaitu kode, nama, alamat, kota sama jenis kelamin. Semuanya ya, fotonya enggak usah. Kode, nama, alamat, kota, jenis kelamin. Caranya Anda cukup lakukan double klik. Cara pertama begini, perhatikan. Saya double klik pada fil-fil yang saya butuhkan untuk tampil. Contoh KDKSR, saya double klik. Maka dia akan muncul ke bawah. Kemudian berikutnya nama saya double klik, dia akan muncul di setelahnya ya berikutnya. Nah seperti ini alamat. Nah jadi Anda boleh melakukan cara seperti ini. Kemudian kota, kemudian jenis kelamin. Oke ya, itu cara memasukkan ya. Jadi cara memilih fil-fil apa aja yang nantinya akan ditampilkan pada query ini. Oke, sekarang saya hapus. Anda lihat cara menghapus kolom ini ya, bisa jadi kan misalkan Anda punya
informasi yang seharusnya nggak tampil, tapi misalkan terlanjur Anda masukkan gitu loh, otomatis kita hapus ya. Jadi untuk menghapus kolom atau field yang diinginkan, Anda bisa arahkan mouse pointer ke sini. Nah, bentuknya seperti ini. Di blok kemudian di delete. Kalau semuanya tinggal di drag aja, seperti contohnya dari sini misalkan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi mouse pointer Anda berbentuk panah bawah, panah mengarah ke bawah. Ini Anda klik, Anda drag ke sini. Anda delete, maka hapus semua, hilang semua. Itu cara menghapus kolom ya. Ini cara menghapus kolom seperti itu. Kemudian cara yang lainnya untuk memasukkan fil-fil ini ke dalam area ini gimana? Selain itu, Anda boleh blok. Jadi Anda klik di sini, kemudian Anda lakukan shift, klik ke sini. Nah, itu ya. Jadi Anda klik ini, fil yang pertama, kemudian saya tekan shift, klik yang ini. Hal ini dimungkinkan apabila informasi yang ingin Anda tampilkan banyak sekali itu. Urut, katakanlah ada 30 fil. Kalau satu-satu pastikan ya makan waktu. Jadi apabila kondisi tertentu kita butuh menampilkan, butuh ngambil filenya itu banyak sekali dan urut, maka Anda bisa melakukan cara ini. Saya ulangi lagi. Saya klik KDKSR, kemudian saya tekan shift, klik JK. Nah, lalu terserah Anda klik yang mana, Anda drag, masukkan ke sini. Perhatikan, saya klik misalkan KDKSR misalkan, sebenarnya terserah mau nama, alamat, kota atau JK. Pokoknya Anda klik, lakukan drag salah satu fil yang Anda blok. Saya klik, saya taruh ke sini. Jadinya seperti itu, otomatis. Ya, teman-teman, bisa ya. Nah, berikutnya lagi, ada cara yang lainnya lagi. Saya tutup aja ya. Sorry, maaf kok saya tutup. Saya hapus aja. Saya kayak tadi ngapusnya begini. Nah, oke, saya delete. Ada cara yang terakhir lah, katakanlah cara ketiga, bintang. Apabila Anda ingin mengambil seluruh fil dari TB Kasir, maka cukup diwakili dengan satu karakter yaitu bintang. Saya ulangi, apabila Anda ingin menampilkan seluruh fil dari tabel kasir, maka cukup bintangnya. Ini di double klik bintangnya, klik, selesai. Maka artinya seluruh fil dari TB Kasir ini akan ditampilkan, gitu ya teman-teman. Coba saya lihat aja, saya lihat dulu supaya Anda bisa, saya lihat supaya saya bisa menunjukkan ke Anda bagaimanakah hasilnya. Benarkah semua fil akan muncul? Anda lihat, saya pilih tampilan datasheet view seperti biasa ya. Hal ini sudah ada di video-video saya sebelumnya, saya rasa. Jadi untuk desain view adalah bentuknya seperti ini, untuk menampilkan bagaimana datanya, ada berapa kasir, ada informasi apa saja, pakai datasheet view. Nah, kita lihat bersama, di situ sudah tampil semua fil ya, semua fil di dalam TB Kasir. Ya teman-teman. Nah, saya desain lagi. Tapi kalau Anda tidak pengen semua, ya jangan pakai bintang. Dari semua itu misalkan hanya beberapa yang saya tampilkan. Saya delete dulu ya, saya klik ke sini, saya delete. Jadi Anda tinggal masukkan dengan cara pertama tadi, double klik. Ini misalkan nama, alamat. Waktu mau ngambil kota, contoh ya teman-teman, contoh. Waktu mau ngambil kota terlewatkan oleh saya. Kode sudah masuk, nama udah masuk, alamat udah masuk. Harusnya sekarang kota, tapi yang namanya orang ya karena capek sehingga kelewat. Ini terlewatkan oleh kita ngambilnya jenis kelamin. Saya double klik. Nah, nggak sadar masih dalam bentuk desain. Waktu saya tampilkan, loh kotanya mana kok nggak ada misalkan. Perhatikan, ya. Saya desain dulu. Bagaimana cara menambahkan kota? Jangan di double klik kalau seperti ini. Ingat, double klik itu menempatkan fil ke kolom terakhir. Jadi kalau Anda masukkan kota pakai double klik, maka kota nanti terletak di sebelahnya jenis kelamin, setelah jenis kelamin. Nah, terus gimana? Saya pengen kode nama alamat kota, jenis kelamin paling akhir. Kalau begitu ini kota Anda klik, Anda drag, letakkan ke sini, ke tempat yang Anda inginkan. Nanti apabila di tempat itu ada fil, dia akan digeser. Jadinya seperti ini, saya lepas. Nah, maka jadinya seperti itu. Oke ya teman-teman, sudah ya, jelas ya. Oke, sekarang saya tampilkan datanya. Nah, inilah tampilan data kasir ya, informasi data kasir. Berikutnya adalah akan saya coba untuk menampilkan jenis kelamin menjadi laki-laki perempuan atau mungkin pria wanita, terserah, bebas ya.
Akan saya tampilkan seperti itu. Hal ini wajar. Jadi kenapa tampilnya satu sama dua? Karena di dalam TB kasir kita akan membuat aturan kode. Kalau satu laki-laki, kalau dua perempuan, maka tampilnya seperti ini. Ini benar. Tapi di dalam query ini saya pengen operator kita ya yang mengoperasikan aplikasi ini nantinya itu bisa mudah memahami bahwasanya satu laki-laki dua perempuan. Oleh karena itu akan saya rubah tampilannya menjadi laki-laki perempuan. Saya desain di manakah cara merubahnya. Cara merubah itu di fill ya, di baris fill. Ingat tadi apa? Saya tampilkan dulu ya. Tadi adalah jenis kelamin. Maka mana yang saya edit ya jenis kelamin, kolom jenis kelamin ini. Tapi di baris apa? Di baris field, gitu ya. Di baris field. Akan saya masukkan rumus di sini. Akan saya masukkan rumus di situ. Nah, rumusnya langsung saya masukkan aja. Cuman maaf, supaya jelas, supaya Anda bisa melihat dengan jelas, maka akan saya zoom. Sebenarnya kalau Anda mengerjakan pekerjaan Anda sendiri, Anda langsung aja masuk di sini. Jadi di sini nih, di baris fill ini langsung masukkan apa expressionnya, apa rumusnya, langsung tidak apa-apa. Cuman kali ini gitu ya. Jadi kali ini saya akan jelaskan, ini akan saya zoom tampilannya, biar Anda bisa melihat apa rumus yang saya ketik ya. Oke, saya klik kanan di sini, saya zoom, saya besarkan. Jadi ingat ya tadi ya, saya klik kanannya pada baris field di tempatnya, di tempat yang seharusnya field. Nah, semoga Anda bisa melihat ini ya. Anda berikan judulnya apa, kemudian expressionnya apa, judulnya apa. Karena kalau Anda cuma memasukkan expression aja, maka judulnya nanti menjadi EXPR1, EXPR2 dan seterusnya. Saya sekalian kasih judulnya aja, jenis kelamin, jenis kelamin titik 2. Jadi ini memisahkan antara judul dengan expression ya, jenis kelamin titik 2. If kurung buka, if kurung buka apabila fill JK ya, namanya JK sama dengan 1, maka laki-laki, maka laki-laki. Saya tutup. Satunya tidak dipetik karena angka, laki-laki dipetik karena itu adalah teks ya. Kalau satu laki-laki, selain itu perempuan. Jadi langsung saya masukkan seperti ini. Rumusnya pakai if ya. Jadi kalau if itu diakses terkenal dengan rumus yang satu baris. Logika satu baris pakai if. Nanti ada lagi diakses itu adalah if. Dia lebih dari satu baris. Jadi kalau dalam satu baris logika menggunakan if. Sebentar saya agak kecilkan ya, kok nggak enak dilihat karena dia turun. 13 mungkin supaya nanti Anda bisa melihat dengan enak. Nah, mungkin begini ya, lebih enak. Jadi inilah rumusnya. Pemisahnya pakai titik koma. Jadi di dalam if itu ada 3 item. Ini logical testnya, ini pernyataan true-nya, ini pernyataan false-nya. Ya, oke, saya selesai. Kemudian saya tampilkan, saya lihat dulu hasilnya, datasheet view. Beginilah jadinya. Oke ya teman-teman. Oke, langsung saya desain. Ada beberapa lagi, ada hal-hal lagi yang perlu Anda ketahui. Di antaranya adalah sort. Sort ini fungsinya untuk menampilkan data supaya urut. Anda pengen mengurutkan apanya? Misalkan kota, maka pada baris sort untuk kolom kota Anda isi, masukkan ascending atau descending. Kalau ascending adalah pengurutan dari A menuju Z. Jadi data yang paling atas nanti yang kotanya berawalan A, kemudian B, C, D dan seterusnya. Contoh seperti ini aja. Saya urutkan tampilan data kasir ini berdasarkan kota secara ascending. Maka Anda lihat di sini, urut kotanya. Ya teman-teman, ya. Untuk menghilangkan sorting itu ya tinggal Anda pilih not sorted aja. Misalkan saya kembalikan lagi deh, nggak jadi. Ya pengennya kembali ke awal tadi gitu ya. Maka ascending ini Anda hapus, di delete boleh, Anda pilih not sorted juga boleh, tidak ada masalah. Maka nanti posisi susunan data akan kembali seperti semula, seperti ini. Ya. Seperti semula, tampilan awal data tanpa pengurutan, tanpa sorting itu adalah urut berdasarkan kode kasir. Ini tidak pasti, harap diketahui ya. Kebetulan di sini tampilnya adalah urut, kebetulan. Tapi hal ini tidak 100% dipastikan. Jadi Anda harus menampilkan data itu sesuai dengan urutan apa yang Anda inginkan. Kalau misalkan memang pengen seperti ini, ya ini kan Anda amati. Di sini memang saya tidak menggunakan sorting, tidak saya setting sortingnya, tapi saya sudah cocok. Ini yang saya inginkan. Kita lihat
data kasir ini tampilannya urut berdasarkan kode, maka Anda pastikan pada desainnya Anda sorting kodenya. Kalau ini pasti gitu ya. Ketika Anda ginikan, maka ada jaminan 100% bahwa tampilan data ini kapanpun Anda buka, maka akan urut berdasarkan kode. Itu yang saya maksud. Ya, itu sorting. Anda boleh mengurutkan dengan menggunakan dasar 2 field, 3 field dan seterusnya. Tinggal Anda taruh aja di kolom-kolom yang lainnya bebas. Oke, berikutnya adalah show. Di sini kenapa ada kotak show kemudian centang? Pada suatu kasus, mungkin tidak saya jelaskan pada video ini. Pada suatu kasus kita itu butuh fill, tapi hanya sekedar untuk kriteria atau yang lainnya, tidak untuk ditampilkan. Gitu ya. Jadi dengan katanya seperti ini. Contoh, ini ada alamat. Kalau saya buang centangnya, Anda lihat ya, alamatnya ada. Tapi centangnya tak buang, maka alamat itu tidak akan tampil. Intinya begitu. Jadi apabila pada baris show centangnya dibuang, maka fill itu tidak akan tampil. Anda lihat alamat tentunya di tengah, kemudian saya tampilkan ternyata alamatnya tidak ada. Itu fungsinya baris show. Kalau saya desain, nah Anda lihat di sini. Jadi alamat ada tapi dia tidak tampil. Gitu ya. Sekali lagi, nanti pada video yang lainnya akan saya jelaskan bahwasanya suatu field itu kadang fungsinya tidak untuk tampil tapi untuk kriteria dan lain-lain. Ya, tapi hati-hati di sini. Ini kalau saya simpan, kemungkinan besar alamat ini akan hilang karena alamat ini tidak ada fungsi lain-lain. Jadi alamat ini fungsinya untuk ditampilkan sebenarnya. Tak masukkan ke sini untuk tampil. Begitu isunya tak buang, kita lihat yang terjadi. Query ini akan saya simpan. Perhatikan, query ini akan saya simpan. Key kasir, saya oke. Saya tutup ya, perhatikan saya tutup. Mana query-nya tadi itu? Key kasir, ini dia. Sekarang saya desain. Alamat hilang. Itulah yang terjadi apabila kita memasukkan sebuah field ya, tapi tidak ada fungsi apa-apa selain ditampilkan. Ternyata show-nya dibuang centangnya, maka dia akan dibuang tadi itu. Karena apa? Dia hanya berfungsi untuk tampilan data tapi tak buang centangnya. Jadi yang seharusnya kan kalau memang ditampilkan, saya masukkan lagi ya, maaf ya, saya masukkan lagi. Saya double klik, saya drag ya, saya klik, saya drag ke sini. Nah, jadi kalau emang mau tampil ya harus gini. Kalau gini maka nanti dia akan dibuang ketika sudah disimpan. Ya. Nah, saya sudah menambahkan tadi beberapa, termasuk kemudian adanya sort, termasuk kemudian adanya show. Oke. Berikutnya adalah query ini punya bermacam-macam tipe. Sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya itu ya. Ketika, saya tutup dulu ya, saya tutup aja, saya simpan. Ketika kita membuat query dengan pilihan desain, perhatikan, ketika kita akan membuat query melalui cara desain, maka secara otomatis tipe query itu adalah select query. Oke, saya ambil tabelnya dulu. Saya add ya, saya close. Secara otomatis tipe query itu adalah select query. Kebetulan kalau Anda hanya membutuhkan select query ya sudah. Tapi apabila Anda butuh bentuk atau tipe query yang lain, tinggal di sini letaknya menentukan pilihannya, merubah pilihan tipenya. Query type ya. Jadi saya ulangi lagi, pada pembuatan query dengan cara desain, oke, secara otomatis query yang Anda buat itu bertipe select. Kan tetapi tetap boleh Anda rubah tipenya sesuai dengan keinginan Anda. Anda mau buat query apa? Begitu ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, tadi mana ini? Oke, jadi inilah kasus pertama dari query yang saya buat dengan cara desain. Sudah saya jelaskan tadi beberapa, termasuk short, show, kemudian mengganti judulnya. Berikutnya akan saya buat di kasus kedua. Pada kasus kedua saya akan menampilkan informasi mengenai barang-barang terjual.
Ya, saya akan menampilkan mengenai informasi barang-barang terjual. Ada nota, kode barang, harga barang, otomatis ada jumlah. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah cara membuat itu. Ya, saya ingin membuat informasi mengenai barang-barang yang terjual, informasi mengenai barang-barang yang terjual. Query design, menentukan tabel sebagai sumber data apa aja, gitu ya. Perhatikan, saya ulangi. Pada kasus kedua ini saya ingin menampilkan informasi barang-barang yang terjual, di mana yang ingin saya tampilkan adalah nota, kode barang, nama barang, harga, jumlah, total, ada diskon sama bayar. Kita analisa yang pertama, nota. Nota itu diambil dari mana? Dari detail ada, dari penjualan ada. Ya, dari detail ada, dari penjualan ada. Oke. Lalu dari mana ngambilnya yang paling tepat? Untuk pembuatan query ini saya akan ambil dari tabel detail. Hati-hati. Anda ngambil dari penjualan apa dari detail itu secara tampilan berbeda. Oke, saya tunjukkan dulu ke Anda. Saya tunjukkan dulu apa bedanya nota yang ada di TB penjualan dan nota yang ada di TB detail. Perhatikan, saya masukkan dua tabel ini. Add penjualan, detail saya add. Saya selesai ya, sudah cukup ya, dua tabel itu aja. Saya close. Saya ambil yang pertama, nota dari penjualan. Yang kedua, nota dari detail. Sepintas sepertinya sama aja. Sepintas. Kita lihat. Apakah yang membedakan nota dari penjualan sama nota dari detail? Anda lihat yang terjadi? Nota yang diambil dari tabel penjualan bentuknya begini, tapi nota yang diambil dari TB detail bentuknya adalah daftar pilihan. Oke teman-teman, hati-hati. Jadi apabila Anda mengambil field, ya, apabila Anda mengambil field yang bertipe lookup wizard, maka bentuknya adalah daftar pilihan. Lookup wizard apa ya? Oke, Anda bisa buka video-video saya sebelumnya mengenai pembuatan tabel kalau masalah itu ya. Jadi tak akan saya jelaskan ulang. Jadi pada field-field yang bertipe lookup wizard, dia akan menjadi daftar pilihan kalau Anda ambil. Banyak kan, ada beberapa. Intinya itulah perbedaannya, ya. Itulah perbedaannya. Oke, ini saya tutup dulu aja, saya kembali aja. Saya tunjukkan ke Anda. Jadi bedanya itu termasuk kode kasir. Ya, termasuk kode kasir. Ada kode kasir di TB penjualan, ada kode kasir di TB kasir. Ayo diamati dulu, ya. Saya coba satu lagi. Apa bedanya, gitu ya? TB penjualan sama TB kasir. Apa bedanya? Kode kasir di TB kasir sama kode kasir di penjualan. Maaf, double terlalu banyak. Saya hapus ya kayak tadi caranya. KDKSR yang ada di TB kasir, Anda lihat, ada di kolom pertama. Dan KDKSR yang dari TB penjualan ada di kolom kedua. Saya coba lihat. Ini hasilnya. KDKSR. Kode kasir dari TB penjualan bentuknya begini. Maaf, salah. Kode kasir dari TB kasir bentuknya begini. Ini dari TB kasir. Sedangkan kode kasir dari TB penjualan bentuknya adalah daftar pilihan. Karena kode kasir yang ada di TB penjualan inilah yang tipenya menggunakan lookup wizard. Sekali lagi, yang pakai lookup wizard maka akan menjadi daftar pilihan kalau Anda ambil. Oke ya? Oke, sudah. Saya batalkan, saya nggak usah tutup. Kembali ke kasus kita, query design, kasus kedua. Lalu apa yang saya butuhkan ini? Untuk saat ini, kalau saya ingin membuat tampilan barang-barang terjual ya, tapi ada notanya, ada totalnya, diskon, bayar dan seterusnya. Jadi kalau saya ingin menampilkan, gini aja lah, saya buat lengkap. Ada nota, ada tanggal, ada kode kasir. Ini gimana yang tepat, paling tepat ini? Sekalian ya, biar Anda paham. Ingat ya,
Ini saya akan membuat tampilan barang-barang terjual. Jadi kalau Anda ngomong tampilan barang-barang terjual, nggak mungkin notanya itu asing. Ingat, kalau kita membuat tampilan barang-barang terjual, maka notanya pasti terdaftar. Nota pasti terdaftar. Jadi jangan sampai nota di tampilan ini nanti ngetik sendiri. Dengan kata lain beginilah. Saya ingin menampilkan lengkap ya. Nota, tanggal penjualan, kode kasir, nama barang, harga, jumlah, total, diskon, bayar. Nah, silakan dicatat sendiri ya. Catat sendiri apa aja tadi yang mau kita ambil. Nota itu akan kita ambil dari TP detail. Ya, nota dari TP detail. Kemudian tanggal tidak ada tempat lain selain TP penjualan. Nggak ada yang debat pasti karena tanggal itu hanya ada satu tempat di TP penjualan. Bagaimana dengan kode kasir? Kode kasir kita ambil dari TP penjualan, ya. Nama barang jelas juga tidak ada perdebatan dari TP barang. Harga barang juga TP barang. Jumlah barang terjual juga tidak ada perdebatan. Jumlah barang terjual hanya dari TP detail. Intinya di sini gini loh. Terus kita butuh tabel apa aja di sini? Intinya di situ sih. Masih di situ intinya. Kita butuh tabel apa aja ini? Dari analisa saya tadi, saya membutuhkan 3 tabel ternyata. Penjualan, detail, sama barang. TB penjualan, saya akan ngambil kode kasir sama tanggal penjualan. Kalau TB detail, saya ngambil nota sama jumlah barang terjual. Kalau TB barang, saya ngambil nama barang dan harga. Untuk memilih tabel yang dimaksud, penjualan, detail, dan barang, terserah mau dipilih yang mana dulu boleh. Kalau saya terbiasa memilih tabel itu sesuai dengan jalur pada relasi saya. Masih ingat ya, bagaimanakah gambar relasi kita? Gambar relasi. Jadi saya lebih suka memilihnya urut sesuai dengan gambar relasi saya. Jadi jangan heran kalau saya milihnya begini. Penjualan, detail, kemudian baru barang. Nah, jadi saya close dulu ya. Supaya tampilannya bagus gitu ya. Ya kalau 3 tabel, kalau 7 tabel misalkan. Gambarnya maut kalau Anda tidak sesuaikan. Tidak ada aturan, terserah Anda tadi memasukkannya detail dulu boleh, barang dulu boleh. Saya lebih suka seperti ini. Saya sesuaikan dengan gambar pada relasi saya. Oke, jadi ini tabel-tabel yang kita butuhkan. Saya ambil yang pertama, oke, perhatikan. Saya ambil pertama adalah nota dari TP detail. Saya double klik. Kemudian tanggal. Dari tanggal itu dari TP penjualan. Tanggal itu dari TP penjualan. Kemudian saya masukkan lagi kode kasir dari TP penjualan. Ya, kode kasir dari TP penjualan. Nah, gini. Dah. Lalu kalau sudah, saya masukkan nama barang dan harga barang dari TB barang. Ini ada nama barang, kemudian ada harga barang. Nah, gitu ya. Saya masukkan. Kemudian kalau sudah, jumlah barang terjual dari TB detail. Ini. Saya double klik lagi. Nah, gitu. Oke ya. Saya tampilkan dulu lah. Nah, begini jadinya. Jadi nota ini berbentuk daftar pilihan. Nota ini berbentuk daftar pilihan. Oke ya. Demikian juga dengan kode kasir. Nah ini. Misalkan ternyata, aduh maaf, salah. Nota itu harusnya nggak berbentuk daftar pilihan. Harusnya itu ya sama dengan kayak nama barang, harga barang, jumlah barang terjual, tanggal. Jadi nota itu nggak boleh berbentuk daftar pilihan. Kalau gitu nota diambil dari TP penjualan, gitu kan ya? Gimana gantinya? Gampang. Saya desain nota ini loh. Ketika tak ambil dari TP detail, ternyata bentuknya daftar pilihan. Ya saya kan nggak tahu, katakanlah begitu. Terus maunya yang gimana? Bukan yang gini. Jadi jangan berbentuk daftar pilihan. Oke, kalau begitu nota saya ganti. Saya ambil dari TB penjualan. Dari TB penjualan. Anda lihat nota
dari TB penjualan, saya klik, saya drag ke sini, bukan di double klik ya, di drag. Nah, tinggal yang ini dihapus. Bentuknya begini, kemudian klik Anda delete. Jadi nota, tanggal, kode kasir semua tak ambil dari TB penjualan, gitu ya. Oke, dah. Jadi itu cara gantinya. Mungkin udah saya bahas berapa kali ini untuk menyisipkan file ya. Oke, saya putuskan untuk nota, tanggal, dan kode kasir diambil dari TB penjualan. Kemudian nama barang dan harga barang diambil dari TB barang. Oke, berikutnya jumlah barang terjual dari TB detail. Lalu total. Dah ya. Total dari mana? Aduh, total dari mana ya? Tidak ada satu tabel pun yang menyimpan nilai total. Nah, terus kalau gini gimana? Saya tambahkan kolom baru. Sebentar, ini navigation pane-nya saya sembunyikan. Saya tambahkan kolom baru, tak kasih judul total dan tak kasih rumus yaitu harga kali jumlah. Oke, saya di judul di kolom baru, saya klik kanan, saya zoom. Oke ya, Anda lihat total titik 2 harga BRG kali jumlah. Ini merujuk kepada nama field Anda. Nama field Anda apa? Kalau harga ya harga aja. Kalau harga garing barang ya silahkan. Punya saya harga underscore harga garis bawah BRG. Jadi seperti itu nama fieldnya. Jadi ini sesuaikan dengan nama field Anda. Saya oke. Oke ya, saya tampilkan. Jadinya seperti itu. Masalah desimalnya nanti aja. Yang jelas sudah tampil seperti itu. Kemudian sudah ya. Di kolom baru lagi saya akan menampilkan diskon. Bagaimana cara menambahkan diskon? Sama. Emang diskon ada di tabel? Kan tidak ada. Oke, saya akan menambahkan kolom baru untuk diskon. Oke, saya klik kanan lagi, saya zoom lagi. Diskon titik 2. Saya buat begini. Ada 2 nilai diskon. Ada 3 kondisi sih. Jadi ada 5%, 10% sama nggak dapat 3 kondisi ya. 10%, 5% nggak dapat. Diskon ini penentuannya berdasarkan total. Jadi nggak langsung diskon 10% dari total, enggak. Jadi diskon ini saya pakai suatu kondisi. 10%, 5% dan nggak dapat. 10% itu kalau totalnya di atas 300.000. Oke. 10% untuk total di atas 300.000. 5% itu untuk total 50.000 sampai 300.000. Coba saya tulis dulu aja biar Anda tidak bingung. Jadi 10% ya. Ini untuk total di atas 300.000. Nah, kalau gini kan jelas nih. Kemudian 5% itu untuk total, saya besarkan aja ya. 5% ya. Untuk total mulai, ya hati-hati ya. Mulai 50.000 sampai dengan 300.000. Kondisi itu hati-hati, jangan sampai salah. Nah, lihat. Jadi 10% itu untuk total di atas 300.000 ya. Jadi di atas 300.000 10% itu. Ini 300.000 5% ini kurang dari sama dengan. Nah, dipahami dulu itu ya. Selain itu 0%. Artinya nggak dapat nih, nggak dapat. Berarti kalau ditulis secara kondisi nggak dapat itu berapa? Nggak dapat diskon itu untuk total ya, untuk total kurang dari 300.000 gitu loh. Ya, untuk total maaf, untuk total kurang dari 50.000. Saya lihat ininya. Ini kan mulai 50.000, mulai. Maka di bawah 50.000 nggak dapat. Oke ya. Nah, sekarang akan saya ketik rumusnya. Bagaimanakah cara memasukkan itu? Ingat ya, 10%, 5% sama 0. Oke. If apabila total lebih besar, tadi yang 10% dulu ya. Yang 10% dulu. Apabila totalnya lebih dari 300.000,
titik sebagai pemisah ribuan jangan dimasukkan. Jadi gini ngetiknya. Maka diskonnya 10%. Hati-hati. Akses tidak mengenal simbol persen sebagai kayak di Excel sebagai sebagai operator matematika. Ya, dia dianggap sebagai label. Dianggap sebagai karakter biasa persen itu. Jadi saya akan ketik dengan bentuk lain. 10% artinya sama dengan 10/100 gitu ya. Kemudian if yang kedua. Pada if yang kedua ya, untuk yang 5% saya akan ambil batasan ininya. Tadi kan batasan yang ini 10% apabila totalnya di atas 300.000. Sekarang apabila totalnya lebih dari sama dengan 50.000 maka 5%. Jadi yang diambil adalah ini. Batasannya ini. Jangan yang ini. Jadi harus sama. Yang 10% kan batasan yang ini, batasan terkecil ya. Ini kan kalau saya bilang sampai dengan XXS kan gitu ya, sampai dengan tak terbatas. Ini batasan terendahnya dari 10%, batasan tertingginya. Batasan terendah dari 5%, batasan tertingginya. Jadi ini yang diambil sama yang ini. Ya. Yang kedua, if total besar sama dengan 50.000, maka diskonnya adalah 5%. Iya, 5% ya. Oke, 5%. Selain itu berarti 5/100, maaf. Selain itu 0. Gak usah pakai persen, 0 ya, 0 gitu aja. Kurung tutupnya 2. Kurung tutupnya 2, if-nya ada 2, dikalikan dengan total. Dah, selesai. Saya oke. Maka inilah jadinya diskon. Nah, ketemu walaupun ada desimal, it's okay gitu ya. Yang terakhir adalah pembayaran. Ya, kalau pembayaran mah nggak usah dijelaskan ya toh. Ada total, ada diskon. Maka pembayaran adalah total dikurangi diskon. Ya sama di kolom yang kanan ini. Saya klik kanan, saya zoom. Bayar atau pembayaran silahkan. Mau dikasih nama apa? Bayar misalkan. Titik 2. Total dikurangi diskon. Hati-hati ya. Ini total. Merujuk kepada judul kolomnya ini. Diskon. Merujuk kepada judul kolomnya ini. Hati-hati. Ini total diskon, diskonnya pakai K, maka dia pakai K. Jadi lihat dari mana tulisan ini, tulisan ini. Ini adalah kolom yang total, ini adalah kolom ya, judul kolomnya diskon. Hati-hati. Oke. Sudah, itulah tampilannya. Akan saya urutkan, oke? Saya urutkan berdasarkan nota. Nah, Anda lihat. Pada nota yang sama, di sini semua data diurutkan berdasarkan nota. Tapi untuk nota yang sama akan saya urutkan nama barangnya. Saya tambahkan ke sini lagi. Nah, itulah maksud saya tadi itu. Jadi pengurutan tidak hanya menggunakan satu fil atau satu kolom. Anda boleh menggunakan beberapa kolom. Jadi di sini untuk nota yang sama 1 2 3 4 ini misalkan 5 ini. Maka nama barangnya diurutkan gitu ya, teman-teman. Oke. Sekarang yang terakhir. Untuk kolom-kolom angka akan saya pastikan pada property sheet supaya ada pemisah ribuan dan lain-lainnya. Property sheet saya tampilkan kolom-kolom angka. Saya klik ke harga BRG. Saya pastikan formatnya adalah standar dan decimal place-nya adalah 0. Saya klik ke kolom jumlah barang terjual ya. Formatnya juga standar, kemudian decimal place-nya adalah 0. Saya klik ke kolom total. Saya pastikan juga formatnya adalah standar dan decimal place-nya adalah 0. Kemudian kolom diskon. Nah, diskonnya agak berbeda. Formatnya jelas saya pakai standar. Tadi diskon kan ada desimalnya. Terserah kalau ingin memunculkan desimal boleh. Yang jelas diskon tadi ada desimalnya. Maka decimal place-nya boleh Anda isi satu tempat 1 digit desimal, 2 digit desimal. Silakan, boleh, tidak ada masalah. Udahlah, saya buat 0 aja desimalnya biar dibulatkan, misalkan begitu, bebas loh ya. Nilai aslinya tadi kita lihat bahwasanya ada desimal pada diskon, maka desimal place-nya boleh apabila Anda buat begini misalkan 2 digit desimal untuk kolom diskon, silahkan ya, tidak ada masalah, boleh-boleh aja. Maka kalau gini Anda buat desimal, bayar pun pasti juga harus Anda buat desimal. Iya kan? Kalau totalnya ini bulat, dikurangi diskon, diskonnya desimal, maka bayarnya pasti juga desimal, itu pasti ya. Nah, jadi kalau di sini totalnya ada buat 2 digit untuk desimal, kalau gitu bayar pun saya buat sama standar ini supaya ada pemisah ribuan.
300.000 maka 300.000 gitu loh ya. Nah, decimal place ini supaya ada digit desimalnya, tempat untuk digit desimal maksud saya gitu ya, 2 digit. Oke, saya tutup properti biar nggak ganggu. Inilah hasilnya. Oke ya teman-teman ya, terserah Anda mau buat gimana, terserah. Ini diskon sama biaya dibuat 0 juga, tidak ada digit desimal juga boleh, nggak apa-apa. Oke, ini saya buka lagi untuk navigation pane-nya. Sekarang saya simpan, kita kasih nama HI penjualan lengkap. Nah, oke. Ini tadi query yang saya buat ya. Jadi dari 2 kasus ini saya membuat query apa tadi? HI penjualan lengkap ya. HI penjualan lengkap. Ada HI kasir ya sama HI penjualan lengkap. 2 query ini tadi saya buat melalui fasilitas query design dengan tipe query yang tidak saya rubah sesuai standarnya, yaitu select query. Tipenya select query. Oke ya teman-teman, itu saya rasa yang bisa saya berikan untuk query design. Cukup saya rasa untuk video kali ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.